Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan pengertian tentang akhlak. Akhlak itu yang dimaksud oleh Rasulullah SWT itu dipahami manusia dengan budi pekerti, susila dan tingkah laku, perangai dan kepribadian. Dan menurut para ulama, akhlak itu menjadi dua. Yang pertama akhlak karimah, yang akhlak terpuji, dan akhlak mahmuda, akhlak tercela. Lalu kata-kata akhlak ini diambil dari Al-Quran yang berasal dari kolakuyah suku, yang artinya menciptakan. Dari rumput kata itu pula ada kata makhluk atau yang diciptakan dan kata khalik cipta. Maka akhlak berarti segala sikap dan tingkah laku manusia yang dari pencipta. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perbedaan akhlak terhadap moral dan etika. Moral berasal dari kata Yunani yang berarti adat kebiasaan, sedangkan etika dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos, sedangkan dalam bahasa Belanda yang berarti ethiek. Dalam perkembangannya, moral dan etika ini terpisah dari agama. Bahkan, agama dipandang sebagai salah satu kepercayaan pribadi dan urusan perseorangan yang tidak dihubung-hubungkan dengan kehidupan manusia. Maka, ketentuan nilai moral dan etika bisa berubah melalui situasi maupun kondisi tertentu. Moral dan etika berbentuk adat kebiasaan yang diciptakan oleh manusia, sedangkan akhlak berbentuk aturan yang mutlak dan ukuran yang pasti yang diciptakan dan datang dari Allah SWT. Setiap orang yang bermoral belum tentu berakhlak, tapi setiap orang yang berakhlak pasti bermoral. Sumber akhlak dalam Islam. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 137 yang artinya, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu. Lalu dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak sangat mulia. Dua ayat ini baik dilihat dari asal kata dan muatan kata dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa istilah akhlak memang terdapat dalam Al-Quran. Hanya saja bila dilihat dari konteks ayat terdapat perbedaan muatan akhlak di dalamnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 137, istilah akhlak diartikan sebagai adat kebiasaan yang buruk dari seorang umat Nabi Hud alaihissalam. Sedangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4 adalah konteks budi pekerti yang agung atau luhur dari sosok Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan keterangan tersebut dapat kita simpulkan yaitu akhlak dapat disebut akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Bab selanjutnya, menerapkan akhlak sebagai model sosial bagi keberhasilan hidup manusia. Manusia yang berpegang pada prinsip akhlak akan mengupayakan hidupnya secara bijak. Semua perbuatannya atau amalnya diyakini terarah kepada Allah yang telah menanamkan segala yang baik dalam ciptaannya. Kesuksesan akan terbentuk dengan 7 konsep berikut ini. 1. Beribadah dengan benar. 2. Bertakwa dengan baik. 3. Belajar tiada henti. 4. Bekerja keras dan ikhlas. 5. Bersahaja dalam hidup. 6. Bantu sesama. Dan 7. Bersihkan hati selalu. Dengan 7 konsep tersebut, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik.
maka kesuksesan akan dengan mudah kita dapat, baik kesuksesan dunia maupun akhirat. Menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.